Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. kelompok satu akan mempresentasikan tentang kajian antropologi sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih diri dahulu. Nama saya Lutfia Nur Andita. Saya Santina Saputri. Nama saya Suci Permata Bunda. Saya Uswatun Hasanah. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasinya. Dimulai dari Indah. Pada Indah dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang penelitian lapangan dan tradisi empiris. Tapi sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, dikarenakan saat ini kita sedang menghadapi pandemi dan kami tidak dapat melakukan penelitian, maka kami mengambil contoh atau bahan dari web, dari internet, sebagai bahan untuk presentasi kali ini. Kami sudah berdiskusi dan kami berusaha untuk menjelaskan materi yang akan kami sampaikan dengan baik. Selanjutnya, Ci. Dalam contoh tersebut, kami mengambil penelitian pendirian Fakultas Kedokteran di suatu provinsi yang belum berkembang dengan menggunakan teori empiris ini. Jadi dengan penelitian lapangan ini telah kami ringkas bahwa orang-orang yang melakukan penelitian melakukan metode atau cara-cara empiris di mana mereka memang terjun langsung pada tempat tersebut untuk melihat, meneliti apa dan bagaimana, apakah tempat tersebut cocok, bagaimana daerahnya, bagaimana kawasannya, dan mengapa tempat tersebut belum berkembang. Dan apa yang harapan didirikannya Fakultas Kedokteran di daerah tersebut. Nah, dari hasil-hasil penelitian tersebut, salah satunya alasan didirikannya Fakultas Kedokteran di daerah belum berkembang ini agar masyarakat ataupun penduduk atau keluarga yang tinggal di daerah tersebut dapat meningkatkan pendidikannya dan wilayah provinsi tersebut juga dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, di mana yang telah kita lihat bahwa fakultas-fakultas juga banyak, tidak hanya di provinsi, tapi juga di daerah-daerah. Dan peneliti melakukan penelitian tersebut agar bisa untuk mengkaji bagaimana ke depannya fakultas yang didirikan dapat berguna bagi masyarakat dan penduduk sekitar. Selanjutnya, guys. Lanjut, Ci. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kajian antropologi terapan. Antropologi terapan ini, jika teman-teman juga bisa melihat dari sumber lain seperti internet, antropologi terapan ini hampir sama dengan antropologi murni. Jadi mereka sama-sama ngebahas atau mempelajari tentang budaya dan juga manusia. Bedanya adalah kalau antropologi murni ini ilmunya itu tidak akan dimasukkan ke dalam suatu masyarakat. Jadi hanya untuk karakteristik dari kebudayaan itu saja. Jadi dia tidak akan membawa ke dalam suatu masyarakat. Kalau antropologi terapan ini itu akan kita didorong untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang mana akan berhubungan dengan masyarakat. Di sini juga bisa teman-teman lihat antropologi terapan itu mengkaji atau berhubungan dengan budaya-budaya dan kelompok sosial yang hidup pada masa kini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti ada sebuah bangsa Indian yang ada di Amerika. Mereka itu memiliki permasalahan
taraf hidup mereka berbeda dengan orang Amerika asli ataupun orang pendatang baru. Nah, untuk antropologi terapan ini, kita jadi untuk mendapatkan sebuah pembangunan atau juga bisa jadi seperti penyelesaian di dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat ini, kita didorong untuk bagaimana supaya bangsa Indian itu bisa memiliki taraf hidup yang sama dengan orang Amerika atau orang pendatang baru. Nah, tapi kalau antropologi murni, mereka itu tidak ada mengkajinya di dalam sebuah masyarakat. Jadi hanya untuk karakteristik kebudayaan itu saja. Contohnya ada seorang kebangsaan Inggris yang melakukan penelitian kepada sebuah kebudayaan Jawa. Nah, di kebudayaan Jawa ini mereka melakukan sebuah riset. Risetnya itu tentang karakteristik dari budaya Jawa, tetapi tidak mengubah atau tidak menambah sebuah kebudayaan itu. Jadi khusus untuk budaya Jawa ini saja. Jadi dia tidak akan berkenaan atau dipakai di dalam sebuah masyarakat. Jadi dia melakukan penelitian ya untuk kebudayaan itu saja. Jadi tidak ada kita didorong untuk menambah atau melakukan sebuah penyelesaian masalah yang terjadi di kebudayaan Jawa ini. Mungkin itu saja untuk kajian antropologi selanjutnya, Ci. Oke. Ci. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Uswatun Hasanah tentang antropologi terapan. Nah, di sini yang dimaksud dengan antropologi terapan tadi adalah penggunaan ilmu antropologi untuk menganalisis dan mencari solusi dari masalah yang real. Maksudnya dari ilmu antropologi ini, bagaimana kita bisa mencari solusi dari suatu masalah yang terjadi di masyarakat, yang tidak hanya sekedar mencari masalah, kita juga bisa mencarikan bagaimana jalan atau metode yang dilakukan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu antropologi ini tidak hanya mencari permasalahan saja, tetapi dia juga memberikan bagi apa saja yang masalah-masalah sosial kultural di masyarakat dan memberikan solusinya. Nah, antropologi ini dimulai disahkan sejak berdirinya masyarakat antropologi terapan di Amerika Serikat pada tahun 1942. Lanjut, Ci. Saya akan menambahkan penjelasan dari Lutfia dan Uswatun Hasanah, yaitu pendapat ahli tentang antropologi terapan, Laura Thomas, yang menyamakan antropologi terapan dengan antropologi kedokteran. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa seseorang antropolog tidak hanya sekedar memberikan apa-apa saja masalah-masalah sosial kultural di masyarakat dan memberikan solusi saja, tetapi seorang antropolog juga harus mengembangkan alat kerja dari permasalahan tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mengembangkan solusi bagi masalah sosial kultural. Sudah. Oke. Tanya jawab. Baiklah, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika adanya pertanyaan atau yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di e-learning di ruang diskusi yang telah disiapkan. Baiklah. Udah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.